Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan presentasi pada kali ini. Kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai pengatur AC dari mata kuliah Elektronika Daya. Terlebih dahulu, yang terhormat Bapak Dr. Samsurijal MT dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Sebelum memaparkan materi, terlebih dahulu saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Adinda Tiara Salsabila, berlaku sebagai moderator, dan kedua rekan saya berlaku sebagai pembaca materi, yaitu Muhammad Fahrudin dan Al-Farabi. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Muhammad Fahrudin untuk membacakan materi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja untuk materi yang pertama, yaitu pengertian AC. Arus bolak-balik atau AC adalah arus listrik di mana besarnya dan arahnya arus berubah-ubah secara bolak-balik. Berbeda dengan arus searah di mana arah arus yang mengalir tidak berubah-ubah dengan waktu. Bentuk gelombang dari listrik arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida. Karena ini yang memungkinkan pengaliran energi yang paling efisien. Namun, dalam aplikasi-aplikasi spesifik yang lain, bentuk gelombang lain pun dapat digunakan, misalnya bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Isyarat AC. Alasan utama penggunaan tegangan AC adalah karena kemudahannya untuk ditransmisikan pada tegangan tinggi dan dengan arus yang rendah. Kemudian dengan mudah tegangannya dapat diturunkan dengan menggunakan transformator. Beberapa tipe isyarat yang penting untuk interval frekuensi antara lain: 50 Hz pada sumber daya AC, 20-20.000 Hz pada isyarat audio, 0,5 sampai 1,5 MHz pada radio AM, dan 1 sampai 1000 MHz pada komunikasi radio, termasuk TV dan radio FM. Jika sumber tegangan sinus dihubungkan dengan sebuah rangkaian seri yang terdiri dari resistor, kapasitor, dan induktor, maka semua tegangan dan arus akan berbentuk sinus dengan frekuensi yang sama. Untuk proses penjumlahan dan pengurangan tegangan dan arus dapat digunakan hukum Kirchhoff. Rangkaian penyiarah. Rangkaian penyiarah gelombang merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengubah arus bolak-balik atau AC menjadi arus searah atau DC. Komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyiarah adalah dioda, karena dioda memiliki sifat Hani atau memperbolehkan arus listrik melewatinya dalam satu arah saja. Rangkaian penyiarah setengah gelombang merupakan rangkaian penyiarah sederhana yang hanya dibangun menggunakan satu dioda saja, seperti diilustrasikan pada gambar di atas. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada saudara Al-Farabi untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Farabi dengan NIM 21020450103 dari kelompok 10. Saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh saudara Muhammad Fahrudin. Penyiar AC. Untuk mengatur intensitas gelombang AC menggunakan triase sangat cocok untuk perangkat yang menggunakan arus listrik AC seperti motor AC, pemanas, lampu pijar, bor, dan gerinda tangan. Selanjutnya rangkaian AC. Yang pertama, reaktansi induktif. Berbeda dengan rangkaian AC resistif di mana arus dan tegangan sepasa. Pada AC induktif, fasa tegangan mendahului 90 derajat tanpa arus. Yang kedua, reaktansi kapasitif. Ketika arus dan tegangan melewati kapasitor pada rangkaian AC,
Fasa arus mendahului 90 derajat fasa tegangan. Yang ketiga, impedansi. Impedansi merupakan total dari resistansi dan rektansi komponen pada suatu rangkaian AC. Impedansi disimbolkan oleh huruf kapital Z dan dihitung dalam satuan ohm. Yang terakhir, kesimpulan. Arus AC atau bolak-balik adalah arus yang nilainya berubah-ubah terhadap satuan waktu. Sedangkan arus DC atau searah adalah arus listrik yang nilainya tetap terhadap satuan waktu. Perbedaan listrik arus AC dan DC dapat dilihat melalui gelombang dan metode penggunaannya. Listrik arus AC lebih berbahaya daripada arus DC. Namun, pendapat ini tidak berlaku jika nilai tegangan aliran listrik yang terjadi kecil. Mungkin itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai pengatur AC dari mata kuliah elektronika daya oleh kelompok 10. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.